Selamat sore para pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hanalia Valentine di Mata Indonesia, Satu Mata, Satu Indonesia. Selama 10 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita-berita yang hangat, informatif, dan terpercaya seputar hal-hal yang terjadi di Indonesia. Berita pertama datang dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pemkot Kota Tangerang dan Pemkot DKI Jakarta secara resmi telah mengizinkan para pedagang takjil untuk berjualan di bulan Ramadan 2021. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana para pedagang dilarang untuk berjualan karena dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan angka penularan COVID-19. Kabid Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, Gufron Valveli menjelaskan, pihaknya tidak akan melarang pedagang berjualan dengan syarat setiap pedagang wajib mengikuti protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan. Dengan diperbolehkannya penjualan kolak di masa pandemi ini, dikutip dari Detik Finance, salah satu pedagang di daerah DKI mendapatkan keuntungan Rp1 juta dengan berjualan kolak yang dibanderol dengan harga Rp10.000 per gelas. Begitu juga di daerah Tangerang, Ahmad Solihin selaku penjual takjil di Jalan Benteng Raya merasa senang dengan adanya kelonggaran dari pemerintah kepada pedagang takjil. Ia juga mendapatkan keuntungan untuk membiayai sekolah online anaknya. Boleh, yang penting mah kita harus menjaga kesehatan gitu ya, menjaga protokol kesehatan, yang penting mah itu. Terus yang kedua, memakai masker, cuci tangan. Ya, itu aja. Tidak ada prosedur sih, yang penting mah kita menjaga ini aja, protokol kesehatannya aja gitu. Ya, bersih. Bagaimana perasaan Bapak setelah diperbolehkannya berdagang di masa pandemi ini? Sangat senang gitu untuk bisa berdagang, itu diperbolehkannya untuk berdagang gitu. Karena bisa untuk mencari pemasukan di rumah, membeli pulsa untuk anak sekolah gitu, Pak. Diharapkan, dengan diperbolehkannya pedagang takjil berjualan di bulan Ramadan, dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah lebih sejahtera. Mengikuti keputusan Kemdikbud, Disdik Jawa Barat akhirnya bersiap untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Sekolah secara luring ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Juli 2021 yang akan datang. Persiapan diawali dengan vaksinasi seluruh perangkat pendidikan, termasuk guru, non-ASN pendidik, tenaga pendidik, hingga satpam sekolah. Kadisdik Jabar Dedi Supandi dalam talk show Teras Rajiman pada 10 Maret 2021 silam mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 66.000 dosis vaksin yang akan digunakan sebelum pelaksanaan tahun ajaran 2021-2022. Vaksinasi untuk guru telah dimulai sejak minggu ketiga bulan Maret dan ditargetkan rampung pada Juli 2021. Saya ketahui untuk saat ini, itu yang pasti setiap sekolah itu harus punya fasilitas untuk cuci tangan. Selain wastafel atau untuk cuci tangan, itu juga di awal masuk di gerbang tetap cek suhu itu harus. Lalu selain dari tadi untuk wastafel ya, cuci tangan, ada juga hand sanitizer, itu harus benar-benar tersedia. Sekolah yang telah merasa siap menggelar PTM dapat mendaftar ke distrik setempat, kemudian akan mendapatkan pengawasan langsung dari Pemda dan distrik setempat. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Distrik Jabar, terdapat total 2.800 sekolah yang telah mengajukan gelaran sekolah luring. Penyelenggaraannya pun akan dilaksanakan secara terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Walaupun begitu, pelaksanaan sekolah luring bersifat sukarela, yang berarti tidak ada pemaksaan kepada siswa untuk hadir secara tatap muka. Sebenarnya pertama udah pasti sih saat misalnya ke online ini kan memang ada perubahan secara teknis pembelajaran gitu, yang mana
semuanya emang IoT gitu kan, Internet of Things, semuanya udah di sana gitu. Seolah-olah kita tidak bisa lepas dari si internet tersebut. Nah, saat misalnya ke offline gitu atau ke tatap muka, saya harap sih hal-hal positif yang didapatkan dari pembelajaran online itu tetap digunakan di pembelajaran tatap muka. Terus yang kedua, daya kreativitas siswa gitu tidak hanya terpatok oleh guru. Jadi seolah-olah kalau misalnya bukan tradisional, tatap muka itu adalah apapun yang dilakukan guru ya digugu dan ditiru kan. Nah, itu tidak jadi patokan saat online, karena saat misalnya online kita tidak bisa maksudnya tidak bisa langsung berkomunikasi dengan murid, dan mereka akan lebih kreatif dengan mencari sumber-sumber yang banyak gitu, karena sumber tidak hanya didapatkan dari Google gitu, ada yang dari TikTok juga, ada yang dari YouTube, dari Instagram, itu banyak sebenarnya, semua platform tuh bisa digunakan jadi bahan ajar gitu. Nah, ini pun harusnya saat misalnya nanti offline jangan sampai ya udah gitu, itu jadi tidak digunakan lagi, ya udah jadi kembali lagi ke ya cuman buku aja, cuman apa yang dikatakan guru, karena guru tidak menyampaikan dengan komplit. Saat misalnya ada hal yang tidak puas, misalnya murid malah ngomel ke gurunya gitu. Jadi harusnya si muridnya ya cari lagi informasi lebih banyak di internet gitu, karena guru sih bukan semuanya gitu, bukan segalanya ada di guru gitu, tapi guru mah hanya ya penyampai aja gitu, penyampai secara offline mungkin, karena dulu kan memang nggak ada internet gitu mungkin, jadi guru ya salah satu penyampainya aja gitu. Jadi bukan, intinya teacher bukan segalanya gitu aja. Berita ketiga, oleh karena maraknya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan pulang kampung atau yang biasa disebut juga sebagai mudik pada Lebaran 2021 yang akan datang. Hal ini dikarenakan kegiatan pulang kampung ditakutkan akan berdampak pada kenaikan penularan virus COVID-19 di Indonesia. Untuk itu telah ada rekan saya, Janet, yang telah berada di lapangan untuk membantu peliputan larangan mudik tersebut. Silakan, Janet. Larangan mudik mulai berlaku dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 sesuai dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Walaupun itu, masih ada orang yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan asalkan memenuhi persyaratan membawa surat keterangan bebas COVID. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diberlakukan sanksi diputarbalikkan. Namun, masih ada orang yang tetap melakukan pelanggaran. Ya, emang kondisinya emang nggak begitu. Saya tahun yang lalu juga saya nggak pulang, jadi mau nggak mau ya tahun ini saya pengen pulang ya, silaturahmi dengan keluarga. Walaupun bulan-bulan yang lain bisa pulang, tapi 3 hari besar atau hari raya saya nggak bisa pulang, maka tahun ini saya mau pulang. Ya kondisinya memang lagi masih ya COVID masih melanda gitulah. Ya. Jadi saya ya emang sebelumnya itu jadi semua punya rencana, ada rencana di rumah ingin menikah anak saya, jadi rencana itu sama larangan pemerintah duluan saya, jadi saya nggak bisa ditunda gitu. Saya tetap pulang. Yang itu yang kedua. Kalau itu mas saya sih belum sih ya. Sebelum tes COVID saya insya Allah sih ya sehat lah. Peraturan pemerintah emang ya udah tahu ya, semua yang harus dipatuhi oleh pemerintah, ya harus jaga protokol, ya cuci tangan, jaga jarak. Kalau perlu ya itu tes swab atau antigen. Apakah Bapak ada rencana mau tes dulu? Insya Allah nanti kalau emang diperluin ya, kalau itu ada kalau mau tes swab. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor,
termasuk sektor industri. Salah satunya adalah jumlah kasus industrial yang mengalami pemaparan virus dalam kegiatannya yang terpantau semakin meningkat. Pada awal tahun 2021, perkembangan COVID naik drastis sejak November 2020 hingga puncaknya pada Februari 2021. Saat itulah semua pegawai di salah satu cabang PT Sumber Pangan Nusantara di Dadap, Tangerang, terpapar virus COVID-19. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019, Pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa tempat kerja seharusnya diliburkan dalam kondisi pandemi. Namun, karena aktivitas ekspor PT SPN, maka perusahaan ini mendapatkan pengecualian seperti yang dikatakan pada ayat 3 di pasal yang sama. Pada saat itu, penularan virus COVID-19 massal terjadi, sehingga penanganan langsung diberikan kepada para pekerja dari petinggi perusahaan tersebut. Diri sih ngerasain malahnya puyeng, terus indera penciumannya hilang gitu. Penanganan dari atasan itu gimana dari tadi? Oh, kalau penanganan sih oke, bos kita ya dijamin 100% masalah obat, vitamin. Cepat makanya. Itu semua karyawan tuh dapat satu-satu atau semua satu bagi-bagi gitu? Ya dibagi-bagi, masing-masing ini. Terus aturannya segini. Semoga informasi ini dapat membantu perusahaan lainnya untuk menangani kasus COVID-19 di perusahaannya tersendiri. Sebagai penutup, kami akan menyajikan informasi seputar sektor bisnis yang sedang naik daun belakangan ini, yaitu bisnis investasi. Investasi menjadi salah satu sektor bisnis yang cukup menjadi favorit di kalangan masyarakat karena dianggap mudah dimulai oleh siapa saja dan bahkan bisa dilakukan dari rumah. Namun, sebenarnya investasi ini tidak semudah hanya dipelajari dan hanya memiliki modal. Untuk menjalani bisnis ini, diperlukan daya analisis dan pemahaman pasar secara mendalam. Mari kita kenali lebih lanjut, apakah yang disebut investasi tersebut? Kita simak informasinya. Investasi secara umum merupakan suatu bentuk kepemilikan terhadap suatu aset yang dilakukan dalam jangka waktu panjang demi memperoleh timbal balik yang lebih besar. Contoh bentuk kepemilikan meliputi investasi properti, barang atau komoditi seperti emas, instrumen keuangan seperti deposito, dan surat berharga salah satunya saham. Biasanya tuh pemula paling mudah investasi di deposito. Nah, ada lagi instrumen kayak misalnya reksadana, itu juga pemula banget. Jadi misalnya kayak reksadana itu kita mempercayakan uang kita kepada manajer investasi namanya. Kalau dalam jenis sahamnya sendiri, yang paling menurut aku aman adalah consumer goods dan perbankan ya. Itu cenderung stabil. Masa pandemi menjadi salah satu titik lonjak bisnis investasi. Prospek investasi bisa dikatakan panjang, dan besar kemungkinan bisnis ini tidak akan mati. Menurut Kenny, investasi di Indonesia memiliki potensi yang besar. Mengingat bentuk bisnis ini masih kurang digeluti oleh masyarakat, untuk itu ada beberapa tips penting untuk kamu yang baru memulai investasi. Hal yang paling penting adalah pahami dulu situasi keuangan Anda gitu. Selain paham sama situasi kita, pasti kita harus paham sama apa yang mau kita invest. Jadi semua influencer rekomendasi dan segala macam boleh kita dengar, cuman balik lagi kita analisis. Jangan tiru plek-plekan sama mereka, tapi kita tirulah bagaimana mereka menganalisis. Warren Buffett, seorang investor terkenal, pernah berkata, "The rule number 1 is to never lose your money." Jadi, jangan hanya ikut-ikutan, tapi pelajari dan pahami dulu soal investasi, barulah terjun di dalamnya. Selamat berinvestasi. Sekian berita yang telah kami rangkum untuk Anda hari ini.
Semoga informasi tersebut bermanfaat dan tetap jaga kesehatan serta ikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah diimbau oleh pemerintah. Sampai berjumpa lagi besok di waktu dan channel yang sama. Saya Hanalia Valentine, pamit undur diri.